Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Veronica Maria Konkalati Niap SPD. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Malang dengan NIM 2331 7371 5597. Saat ini saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran di SMA YPPK Taruna Tegasa Arso, Kabupaten Kerom, Provinsi Papua pada hari Senin, tanggal 4 Maret tahun 2024 dengan materi Kerajaan-Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia mengenai Kerajaan Tarumanegara dan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Hari teman-teman serta ibu guru, sebelum kita belajar, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa dalam kerajaan surga. Puji dan syukur kami haturkan di hadirat-Mu atas berkat bimbingan-Mu dari malam hingga pada pagi hari ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami mau belajar, kiranya materi atau pelajaran yang diberikan oleh ibu guru ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kami dan juga masa depan kami. Ya Bapa, kiranya hanya doa ini kami haturkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, silakan duduk. Apa kabar? Baik. Sudah siap untuk menerima pelajaran? Ya. Sebelumnya Ibu Guru akan mengabsen kalian. Rina, Elga, Hadir Bu. Mika, Hadir. Apila, Hadir Bu. Rominus, Hari Adolfina, Hadir Bu. Marta, Hadir. Devinta. Hadir Bu. Oke, baik. Teman-teman yang lain di mana? Masih libur? Masih libur. Ya. Tidak apa-apa. Nanti ada waktu dan kesempatan pasti mereka akan hadir untuk mengajar di sana. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, prima di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Yang tertua di Indonesia, pada pekan lalu kita sudah belajar tentang kerajaan Hindu tertua di Indonesia, yaitu kerajaan kita ya, dan kerajaan Hindu Buddha dan pengaruhnya di Indonesia. Yang kedua adalah kerajaan Tarumanegara. Maka dalam beberapa hal-hal yang kita capai dalam pembelajaran ini, Guru harap bisa mengikuti dengan baik, yaitu lagu Indonesia, lagu nasional. Yang berarti pada ya, sama saja Ibu sudah mengambil kalian. Kita mempelajari tentang kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia. Kerajaan Hindu di Indonesia yang paling yang tertua adalah seperti minggu lalu kita sudah belajar, yaitu tentang kerajaan Kutai, letaknya di mana, kemudian sumber sejarahnya apa, peninggalannya apa, kehidupan masyarakatnya seperti apa, baik politik. Politik itu menyangkut siapa yang berkuasa
yang datang dari Buddha sana, yang berasal terutama dari India. Kemudian ekonominya seperti apa? Kalau yang di kerajaan Kutai kita sudah banyak mengetahui bahwa misalnya contoh kehidupan sosial mereka, mungkin mereka mengenal kepala-kepala suku yang berkuasa atau raja-raja kecil yang berkuasa pada saat itu yang mereka sebut yang kepala suku. Ketika pengaruh Buddha masuk, mereka sudah mengenal raja. Walaupun kerajaan itu kecil, mereka sudah mengenal raja. Itu salah satu pengaruhnya. Kemudian status dalam kehidupan bermasyarakat juga berubah. Kemudian status ekonomi juga mereka berubah. Awalnya mungkin mereka bertani, mereka sudah berubah menjadi pedagang karena jalur yang mereka tinggal itu di pinggir sungai. Sini kita capek dalam atau bentuk seperti begitu. Mungkin kalian pernah melihat di sekitar tempat tinggal kamu di daerah Asos ini? Tidak pernah ya? Beberapa waktu lalu Ibu Duga ada pernah menyampaikan bahwa mungkin sebagian besar ada jalan-jalan sampai ke arah tempat rekreasi di pinggir pantai Jembatan Merah sana, Jayapura. Di situ ada salah satu restoran yang bentuk kayak begini mereka buat. Ada. Kalau orang tidak pernah pergi sana berarti tidak tahu. Corak-corak itu bukan berasal dari kita punya apa kebiasaan atau tradisi atau kita punya bentuk rumah adat tidak. Tapi ada bentuk juga yang menyerupai Honai yang mereka buat restoran-restoran gitu. Salah satunya juga ada bentuk seperti ini di sana. Nah, itu corak Buddha yang berkembang di Indonesia seperti begitu. Jadi dia bertempat di Jawa Barat ya, kerajaan Tarumanegara. Jadi kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia yang berdiri di abad 4 sampai dengan Masehi di wilayah Jawa Barat, dan kerajaan ini dia sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan pada masa itu, dan dia memiliki corak yang unik dan ciri khas tertentu. Seperti tadi, ciri khas itu tidak mungkin ada di tempat lain, jadi cuma di situ saja ya toh. Di tempat lain tidak, sehingga dikatakan seperti coraknya unik dan punya ciri khas tersebut. Oke, dari kerajaan Tarumanegara ini mereka punya 7 prasasti yang terkenal. Mereka bisa tahu bahwa kerajaan Tarumanegara ini ada ketika mereka mengetahui bahwa beberapa prasasti, yaitu salah satunya prasasti Tiauteu. Prasasti ini dibuat pada masa pemerintahan Raja Purnawarman, itu raja yang sangat terkenal. Kemudian apabila raja dalam tulisannya itu ada tapak 2 kakinya itu, apabila dilihat dari prasasti tersebut, kita dapat tahu bahwa Raja Purnawarman ini membuktikan kepada rakyat bahwa dia merupakan seorang raja yang bangga dan tangguh di tingkat karena menurut sejarah yang ada bahwa dia menaklukkan kerajaan-kerajaan sekitar daerah tersebut itu sebanyak 48 daerah kerajaan kecil-kecil di sepanjang wilayah itu. Wilayah Jawa Barat itu terdiri dari Banten, Cirebon, kemudian Jakarta sendiri, dan ada beberapa daerah di sekitar situ yang mempunyai kerajaan-kerajaan kecil itu sebanyak 48 dan dia yang taklukkan. Sehingga dia dikatakan raja yang paling hebat. Ditulis di prasasti Tiauteu itu. Kemudian ada prasasti Tugu. Prasasti Tugu ini merupakan prasasti yang asalnya dari kerajaan Tarumanegara. Dia mengisahkan tentang penggalian sungai Candrabaga dan penggalian sungai Gomati. Itu ada beberapa sungai yang dibuat oleh Raja Purnawarman pada saat itu, sehingga sungai-sungai itu menjadi besar untuk dilalui oleh pedagang-pedagang. Yang ada salah satu prasasti yang dia buat sepanjang 6.122 tembok atau tombak. Ini ada prasasti Muara Cianten, prasasti Cidanghyang. Di situ ada penjelasan tentang prasasti tersebut.
Ada prasasti Muara Ciampen itu ada berdiri sekitar tahun 854 Masehi ya. Kemudian ada prasasti Cidang Giang itu dia menggunakan bahasa Sanskerta. Pada awal sebelumnya Ibu pernah mengatakan bahwa bahasa Sanskerta dan Pallawa ini memerlukan orang-orang yang bisa prasasti-prasasti yang ada di Indonesia, terutama prasasti kerajaan yang berdiri pada saat ini. Itu kemudian video singkat tentang kerajaan. Sekarang memang baiknya. Tarumanagara atau Kerajaan Taruma adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 hingga abad ke-7 Masehi. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Kerajaan Tarumanegara mendapat pengaruh kuat dari kebudayaan Hindu-India. Berdasarkan bukti sejarah, Kerajaan Tarumanegara terletak di daerah Bogor, Jawa Barat. Wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara meliputi sepanjang aliran Sungai Cisadane dan Sungai Ciliwung. Prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara ditulis menggunakan huruf Pallawa dengan bahasa Sanskerta. Dari 7 buah prasasti peninggalan Tarumanegara, 5 diantaranya ditemukan di Bogor, 1 di Jakarta, dan 1 lagi di Lebak, Banten. Berikut ini 7 prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara. 1. Prasasti Ciaruten atau Prasasti Ciampea. Pada prasasti yang ditemukan di Sungai Ciaruten ini terdapat lukisan laba-laba serta telapak kaki Raja Purnawarman yang diibaratkan kaki Dewa Wisnu. Berikut ini isi prasasti Ciaruten. Kedua, jejak telapak kaki yang seperti telapak kaki Wisnu ini kepunyaan Raja Dunia yang gagah berani yang termasyhur Purnawarman, penguasa Tarumanegara. 2. Prasasti Jambu atau Prasasti Koleangkat. Prasasti ini ditemukan di puncak Bukit Koleangkat di perkebunan jambu sekitar 30 km sebelah barat Bogor, Desa Pasir Gintung, Kecamatan Lewiliang. Prasasti ini menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta serta terdapat gambar telapak kaki yang isinya memuji pemerintahan Raja Purnawarman. Pada prasasti ini juga terukir sepasang telapak kaki dan diberi keterangan berbentuk puisi 2 baris. 3. Prasasti Kebon Kopi. Prasasti Kebon Kopi dibuat sekitar 400 Masehi dan ditemukan di perkebunan kopi milik Jonathan Reed di Ciampea, Bogor. Pada prasasti ini terdapat gambar bekas tapak kaki gajah sang raja. Prasasti Kebon Kopi ini bertuliskan huruf Pallawa berbahasa Sanskerta yang disertai dengan sepasang telapak kaki gajah Airawata kendaraan Dewa Indra. Prasasti berisi tentang keberhasilan Raja Purnawarman menaklukkan musuhnya dan memberi kesenangan serta perlindungan kepada yang tunduk kepadanya. 4. Prasasti Tugu. Prasasti ini ditemukan di daerah Tugu, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Prasasti Tugu dipahatkan pada sebuah batu bulat panjang dan isinya paling panjang di antara peninggalan yang lain. Isi prasasti Tugu menyatakan letak ibu kota Kerajaan Tarumanegara dan menerangkan penggalian Sungai Cakrabaga oleh Raja Diraja Guru dan penggalian saluran sungai yang bernama Gomati yang panjangnya 11-12 km oleh Purnawarman. Penggalian ini dimaksudkan untuk menghindari bencana alam berupa banjir dan kekeringan yang terjadi di musim kemarau. 5. Prasasti Cidanggiang atau Prasasti Lebak. Prasasti ini ditemukan di Lebak pinggir Sungai Cidanggiang, Pandeglang, Banten. Isi prasasti Cidanggiang berupa pujian kepada Purnawarman sebagai panji seluruh raja, keberanian, keagungan, dan keperwiraan sesungguhnya dari seluruh raja dunia. 6. Prasasti Muara Cianten. Prasasti ini pertama kali ditemukan oleh N.W. Gupermans pada 1864 di tepi Sungai Cisadane. Aksara yang tertulis pada prasasti Muara Cianten belum dapat dibaca. Di samping tulisan terdapat lukisan telapak kaki. 7. Prasasti Pasir Awit. Prasasti yang dipahat pada batu alam ini juga ditemukan oleh N.W. Gupermans pada 1864. Namun, lokasinya berada di kawasan hutan perbukitan Cipamingkis, Kabupaten Bogor.
Prasasti Pasir Awi berpahatkan gambar dahan dengan ranting dan dedaunan serta buah-buahan, bukan aksara, serta gambar sepasang telapak kaki. Sejarah Kerajaan Tarumanegara dimulai ketika Maharesi Jayasingawarman yang berasal dari India datang ke Nusantara. Latar belakang kedatangan Jayasingawarman ke Nusantara adalah karena kekacauan dan penjajahan oleh pasukan Raja Samudragupta dari Kerajaan Magadha. Selanjutnya, ia bertandang ke Kerajaan Salakanagara dan mendapatkan sambutan dari Raja Dewawarman ke-8. Kemudian ia dinikahkan dengan salah satu putri Raja Dewawarman ke-8. Jayasingawarman kemudian membuka wilayah yang diperkirakan terletak di sekitar Bekasi. Ia mendirikan kerajaan bernama Taruma pada 358 Masehi dan kini dikenal sebagai Tarumanagara atau Tarumanegara. Raja Jayasingawarman bertahta selama 24 tahun 358 sampai 382 Masehi. Sepeninggalannya, tahta dilanjutkan oleh keturunannya. Diperkirakan kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh 12 raja selama masanya. Adapun nama silsilah raja-raja tersebut adalah Jayasingawarman 358 sampai 382 Masehi, Dharmayawarman 382 sampai 395 Masehi, Purnawarman 395 sampai 434 Masehi, dan Wisnuwarman 434 sampai 455 Masehi. Selain itu ada juga Indrawarman akan terletak di sekitar Bekasi. Ia mendirikan kerajaan bernama Taruma pada 358 Masehi dan kini dikenal sebagai Tarumanagara atau Tarumanegara. Raja Jayasingawarman bertahta selama 24 tahun 358 sampai 382 Masehi. Sepeninggalannya, tahta dilanjutkan oleh keturunannya. Diperkirakan kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh 12 raja selama masanya. Adapun nama silsilah raja-raja tersebut adalah Jayasingawarman 358 sampai 382 Masehi, Dharmayawarman 382 sampai 395 Masehi, Purnawarman 395 sampai 434 Masehi, dan Wisnuwarman 434 sampai 455 Masehi. Selain itu ada juga Indrawarman 455 sampai 515 Masehi, Candrawarman 515 sampai 535 Masehi, Suryawarman 535 sampai 561 Masehi, Kertawarman 561 sampai 628 Masehi, Sudawarman 628 sampai 639 Masehi, Hariwangsawarman 639 sampai 640 Masehi, Nagajayawarman 640 sampai 666 Masehi, serta Linggawarman 666 sampai 669 Masehi. Adapun masa kejayaan kerajaan Tarumanegara berhasil terjadi di masa kepemimpinan Raja Purnawarman. Dalam kepemimpinannya, ia juga dibantu oleh sang adik Cakrawarman sebagai panglima dan Nagawarman sebagai panglima laut. Purnawarman juga disebut-sebut sebagai seorang raja yang hebat berhati mulia. Ia selalu memerhatikan kepentingan rakyatnya. Hal itu tertulis dalam sebuah prasasti. Purnawarman membangun ibu kota kerajaan baru pada tahun 397 Masehi yang terletak lebih dekat ke pantai. Kota itu diberi nama Sundapura, itulah pertama kalinya nama Sunda digunakan. Pada tahun 417 Masehi, Purnawarman memerintahkan penggalian Sungai Gomati dan Candrabraga sepanjang 6.112 tombak, sekitar 11 km. Selesai penggalian, Sang Prabu mengadakan selamatan dengan menyedekahkan 1.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Menurut prasasti Tugu, saluran tersebut dibuat untuk menghadapi bencana banjir dan melindungi petani. Proyek ini dikerjakan secara gotong royong dan melibatkan seluruh rakyat dalam waktu 21 hari. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu bercorak Wisnu.
Artinya mayoritas masyarakat di Kerajaan Tarumanegara beragama Hindu, namun ada juga yang beragama Buddha dan kepercayaan animisme. Dasar dari pendapat tersebut yaitu berita Fahien dalam bukunya berjudul Fakauci. Dijelaskan bahwa pada tahun 414 Masehi di Yepoti atau Jawa Dwipa, ia menjumpai sedikit masyarakat yang beragama Buddha, kebanyakan masyarakat beragama Hindu, dan agama kotor animisme. Kerajaan Tarumanegara dikenal sebagai kerajaan yang mengandalkan perekonomiannya dari pertanian dan perdagangan. Hal ini dibuktikan dari adanya pembangunan Sungai Candrabaga dan Gomati yang digunakan untuk saluran irigasi dan juga perdagangan, sebagaimana dibuktikan oleh Prasasti Tugu. Beberapa komoditas perdagangan di kerajaan ini seperti perak, kulit penyu, dan kula badak. 1. Arca Rajasari. Arca Rajasari termasuk arca tua yang tidak diketahui secara pasti lokasi penemuannya yang asli. Namun, arca ini diperkirakan ditemukan di daerah Jakarta. Arca Rajasari menggambarkan tentang Raja Purnawarman yang memiliki sifat seperti Dewa Wisnu. 2. Arca Wisnu Cibuayai. Arca yang berasal dari abad ke-7 ini dianggap dapat melengkapi prasasti-prasasti peninggalan Purnawarman. Hal ini membuktikan adanya aliran seni di Jawa Barat. Arca Wisnu Cibuayai mempunyai persamaan dengan arca yang ditemukan di Semenanjung Melayu, Siam, dan Kamboja. Selain itu, arca ini juga mempunyai persamaan dengan langgam seni Palawa dari India Selatan. 3. Arca Wisnu Cibuaya II. Arca ini diyakini berusia sangat tua karena persamaan yang ditemukan dengan arca seni Pala pada abad ke-7 dan 8. Selain prasasti dan arca, terdapat kompleks percandian Batu Jaya di Karawang, Jawa Barat yang diperkirakan peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Kompleks percandian ini terletak di Desa Segaran, Kecamatan Batu Jaya dan Desa Teluk Buyung, Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Karawang. Di kompleks ini, terdapat sekitar 62 situs candi yang terletak di tengah-tengah sawah dan dekat permukiman penduduk. Pada 669 Masehi, Raja Ligawarman yang baru berkuasa selama 3 tahun wafat. Tahta kerajaan secara otomatis jatuh ke tangan menantunya, Tarusbawa. Pergantian kekuasaan ini menandai berakhirnya Kerajaan Tarumanegara karena Tarusbawa lebih menginginkan untuk kembali ke kerajaannya sendiri, yaitu Sunda, yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Tarumanegara. Atas pengalihan kekuasaan ke kerajaan Sunda ini, Kerajaan Galuh tidak sepakat dan memutuskan untuk memisahkan diri. Dengan begitu, wilayah bekas Kerajaan Tarumanegara kemudian dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh dengan Sungai Citarum sebagai pembatasnya. Akan tulis nama dan mengerjakan di KPD ini. Kalau di kolom kecil, kalian bisa kerja di bawah atau di belakang. Begitu ya. Nama kalau lebih kecil, bawah saja. Sejauh ke bagian bawah itu kita pakai. Bisa jawab sampai puluh kata. Bisa ingat kembali tentang materi yang tadi kalian nonton atau menyimak video itu. Ada di bawah. Kemarin kita sudah bahas lagi. Saya punya dilatih nonton video dan melihat apa materi yang guru ada bagikan sebagian. Mungkin ada yang bertanya atau jelas? Tidak bersuara. Cukup jelas ya. Tapi kita nggak tahu mungkin kita nonton video singkat baru kita rasa macam aduh kita nonton sudah 10 menit lewat. Coba berdiri dulu sebelum kalian kerjakan itu KPD kita speaking dulu. Ibu Guru ada beberapa speaking selain yang Ibu Guru sudah ajarkan kalian di apa ya. Kalau Ibu Guru sudah sebut kedua kali berarti itu salah.
Berarti itu lawan dari apa yang nanti guru beritakan. Bisa toh? Coba. Pertama, maju. Atau lompat juga bisa. Jadi bukan tidak ada kata lompat ya, maju. Berarti maju pertama berarti benar. Kalau maju kedua salah. Berarti apa? Mundur. Oke. Kita ulang satu kali lagi dulu. Kembali ke posisi. Perintahnya maju. Mundur. Maju. Jadi perintah satu misalnya untuk perintah satu yang maju kan bukan saja benar ya, kalau yang saja benar berita maju. Kalau ibu guru sudah sebut yang kedua maju berarti salah, harusnya kita mundur. Dia menyebutkan prestasi yang tadi saya tanya, ada juga yang minta saya guru bagikan, kalian bisa ikuti dari situ juga bisa. Tapi sambil belajar ya, sebentar setelah ini guru akan memberikan kalian tes lagi, apa kalian bisa atau tidak. Kalau sudah selesai kerjaan, apa kalian masih tetap ingat itu kerjaan ini tetap sumbernya ini. Jadi dari dia punya prasasti Ciaroteun dan lain-lain, bahwa di daerah Bekasi sana tuh banyak istilah-istilah di Jawa sama Ciamis, Cici semua tulisannya Ci di depan. Terus Ciki ini apa lagi Ci lagi di sana. Semua daerah tuh kata depannya pasti pakai Ci di depan. Mungkin pengaruh dari ini, pengaruh Indo budaya ini atau tempat daerah di mana apa kerajaan ini ada atau memang betul itu tempatnya. Jadi yang pilihannya ada suku Jawa dengan daerah wilayah tertentu, Cianjur, Cikampek dan lain-lain. Jadi guru mau kasih tambah 1 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan sudah biar berkesulitan. Kan untuk menjadi bahan panduan kalian mengisi LKPD itu mungkin ada yang masih kurang jelas, mau bertanya? Tidak? Cukup jelas? Bagus, semoga cepat. Masih ada? Semua sudah? Sudah selesai? Bagus. Banyak yang ada diikuti. Pertanyaan yang ada dalam KPD dan masih dengan baik. Jadi guru akan memberikan pertanyaan untuk kalian apakah ada kesulitan dalam mengerjakan ini sekali lagi atau dengan materi ini cukup jelas? Jelas? Oke baik, berarti ada satu kegiatan lagi, yaitu guru akan membagikan
4 soal saja dari untuk kalian mengerjakan. Bisa kalian kerjakan, jawab yang waktu kita hanya cuma 10 menit, jadi jawab yang kalian tahu sesuai dengan pertanyaan yang ada dalam lembar soal ini. Bisa kalian mengerjakan yang kalian tahu, karena kalian tadi guru rasa bahwa sudah menyimak video dengan baik, kemudian sudah membaca materi pembelajaran, terus mengisi LKPD, otomatis kalian bisa mengisi. Jadi jawab yang singkat saja, jangan sampai terlalu yang panjang. Oke, baik, waktu kita cuma 10 menit dari sekarang. Untuk itu guru harap bisa tulis nama dan kelas serta jurusan, jangan lupa. Atau tadi ada yang mungkin terburu-buru kerja dan lupa mengisi di LKPD ini, atau semua sudah? Yang guru bagikan silakan kalian kerja. Ya, pokoknya waktu kita 3 menit dari sekarang bisa, kalau sudah selesai bisa dibuka. Sudah apa yang ada sih? Jadi masalah semua tuh ya. Kalau ada nilai ini tambah dengan nilai tadi kalian kerja itu bonus sih. Dapat nilai bonus. Nanti kita mau nilai. Oke, kita sampai di ujung ini dari materi kita tentang pelajaran negara. Mungkin ada salah satu dari kalian yang bisa mengembangkan pendapat bagaimana pembelajaran di Marta seperti apa, menarik atau tidak kan? Pikir, harus berpikir supaya bisa dijawab ya, karena terima kasih Marta, kita bilang ada bagus, menarik, tetapi untuk kita harus lebih berpikir untuk bisa menjawab pertanyaan yang guru kasih lewat LKPD maupun lembar asesmen. Ada lagi memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Sama dengan Marta? Sama. Berarti Bu Guru secara keseluruhan terima kasih untuk kebersamaan kita untuk pembelajaran pada hari ini. Bu Guru juga bisa menyimpulkan sedikit bahwa pembelajaran sejarah itu bukan hanya kita menghafal tahun atau menghafal tempat atau menghafal kejadian seperti apa, tetapi maka dari pembelajaran sejarah seperti apa. Apakah ada perubahan untuk masa sekarang ini? Jadi jelas banyak ya. Bisa berdiri dalam satu negara, terdiri dari beberapa negara dan kerajaan, itu awalnya seperti itu, sehingga menjadi Indonesia. Dari situ kita bisa belajar bahwa banyak pengaruh yang masuk juga dengan berbagai budaya dari luar Indonesia, mulai dari masa Praksara, kemudian masa Ibu Buddha, belum lagi masa kolonialisme, sampai pada saat sekarang ini yang sudah serba canggih melalui apa yang kalian pegang di tangan kalian, HP itu sudah merupakan pengaruh yang masuk, bisa berubah dalam sekejap karena menyangkut dengan perubahan zaman. Begitu pun yang tadi seperti kita jelaskan atau kita belajar tentang kerajaan Permanisme. Dia awalnya kerajaan mungkin hanya kerajaan lokal saja, tetapi dia mendapatkan pengaruh dari Buddha. Raja setempat itu bisa mempunyai kekuasaan lebih, bisa menguasai daerah-daerah lain. Untuk menjadi terkenal dia bisa menguasai daerah lain supaya menguasai wilayahnya
dia bisa menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitar kita, apa yang penting. Contohnya seperti kerajaan Tarumanegara yang raja yang jadi terkenal adalah Raja Purnawarman. Dia bisa mencapai kejayaannya dengan bisa memperluas wilayah-wilayah kerajaan sampai bisa berdiri kerajaan Sunda dan kerajaan lainnya. Kemudian dia juga bisa menaklukkan kerajaan-kerajaan sekitar dia. Kemudian dia juga bisa memperbaiki kehidupan masyarakatnya secara politik, ekonomi dan sosial. Bisa membawa banyak perubahan dalam kerajaan tersebut. Walaupun sampai kerajaan itu runtuh, tetapi sejarahnya tetap dikenang karena apa? Banyak ditemukan prasasti-prasasti seperti yang kalian tadi tulis. Ada 7 prasasti yang ada di kerajaan Kutai. Bukan, ini kerajaan Kutai kalau sudah ada Tarumanegara yang sekarang. Oke, Tarumanegara. Salah satunya prasasti apa? Ada yang ingat? Coba, ada yang ingat salah satu? Tadi kalau ditulis. Ada yang juga ingat prasasti. Satunya lagi apa? Prasasti Pasir Kawi. Dan di dalam prasasti itu menceritakan bagaimana raja-raja itu mereka berkuasa, mereka terkenal dengan kebijakan-kebijakannya. Kemudian mereka menganggap sebagai dewa. Mereka adalah dikatakan itu titisan dari Dewa Wisnu. Karena ajarannya menyangkut ajaran Hindu atau Hindu Buddha yang ajarannya ajaran Wisnu. Seperti begitu ya. Dan Ibu Guru pikir mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita. Nanti kalau kali berikut berarti ada pembelajaran berikut, berarti ada pembelajaran tentang kerajaan-kerajaan tertua lagi di Indonesia. Salah satunya nanti Majapahit.